Bagaimana hukumnya Ustaz, saya menyuruh suami merapikan jenggotnya, bahkan apa ini, habis. Kenapa? Ini ibu-ibu yang tidak mau suaminya berjenggot belum tahu rahasia jenggotnya. Saya setiap mau tidur istri saya pegang-pegang gitu. Dia suka sama jenggot. Jenggot itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi, kenapa disuruh cukur? Gitu kan? Tidak ada hubungannya antara jenggot dengan dia. Yang membuat kita suka kan karakternya. Ya. Saya setiap hari alhamdulillah sampoin kepala, sampoin jenggot. Nah, disampo kok gitu. Dibersihin. Sunnah Rasulullah SAW. Dan ditemukan secara ilmiah, selain sunnah Nabi SAW, laki-laki itu, ibu-ibu tahu pasti di tenggorokannya kan tidak ada sesuatu yang menonjol ya. Ada laki-laki kan agak menonjol ya. Itu ada rongga. Kalau setiap laki-laki nanti kalau ibu pulang ke rumah pegang deh suaminya punya. Di tenggorokan itu bagian atas ada kayak rongga. Laki-laki itu peka sekali bisa masuk angin di situ. Semua laki-laki yang berjenggot itu manfaat secara ilmiah adalah menutupi tenggorokannya sebenarnya. Dan itu ditemukan setiap jenggot laki-laki itu memiliki antibakteri yang sangat kuat. Sampai diadakan penelitian, didatangkan satu botol, ada di YouTube kok, tapi saya masih nonton yang dalam bahasa Arab, saya nggak tahu bahasa Indonesia ya. Tapi yang jelas ada didatangkan bakteri satu gelas gitu, bakteri yang mematikan. Ditaruh satu lembar jenggot di situ mati semua bakterinya. Iya betul, penelitiannya begitu. Jadi memang ada penangkal bakteri buat laki-laki itu. Khusus ibu-ibu nggak perlu itu, karena sudah ada jilbab, ya kan? Tenggorokannya juga tidak ada rongga yang bisa masuk udara khusus, memang sudah begitu. Penelitian yang lain di YouTube sudah ada bahasa Indonesia, coba ketik deh, manfaat jenggot. Betul ini. Itu ada seorang jenderal di Amerika, dia mengirim snipernya, ahli tembaknya, gitu kan. Ada 10 orang berjenggot, 10 orang tidak berjenggot. Dia temukan yang berjenggot selalu tepat sasaran kalau nembak. Mungkin kita berpikir apa hubungannya ya, tapi penelitian lapangannya begitu. Sampai jenderal ini suruh sniper perempuannya suruh pakai obat supaya tumbuh jenggotnya. Nonton di YouTube deh, ketik bahasa Indonesia ada, diterjemahin ada di situ. Banyak sekali, gitu kan. Jadi jangan, gitu kan. Kalau tidak salah, mudah-mudahan Indonesia juga sudah ada ya. Kalau laki-laki mencukur habis jenggotnya itu malah jadi masalah buat dia. Masalah iritasi dan seterusnya. Jadi memang selain sunnah Nabi banyak manfaat-manfaat. Dan tidak mungkin agama perintahkan kecuali baik. Dan persepsi saja bu, persepsi. Jadi selama ini kalau ibu anggap persepsi jenggot itu kotor lah, apalah, ini itu persepsi. Jadi, kenapa ada perempuan kalau pergi acara pengantin kehabisan kain? Bolong depan, bolong belakang, bolong. Kenapa coba? Tapi kenapa tetap dia percaya diri jalan? Karena bagi dia ini keren. Persepsinya ini keren. Padahal bolong semua tuh. Laki-lakinya yang luar biasa pakai dasi terikat. Coba lihat laki-laki rapi sampai ke sini tutup cuma kepala yang kelihatan laki-laki. Terbalik perempuannya. Kenapa dia bisa lakukan itu? Karena bagi dia persepsi ini keren. Ibu-ibu harus ubah, jilbab itu keren. Gitu. Jenggot itu keren, memang begitu. Harusnya, karena agama kita ada memandu. Kita semuanya persepsi kita sudah banyak diubah. Sering nonton, sering lihat iklan orang cukur jenggot, iklan perempuan rambutnya terhelai, sering begini. Jadi kita terbawa arus itu. Padahal kita punya agama. Agama itu panduan hidup ya. Kita terapkan dalam kehidupan kita dan kita harus bangga. Kalau ada satu orang perempuan Nasraniyah, non muslim misalnya, ibu kasih jilbab, kita kasih jilbab. Bu, tolong pakai ini. Dia non muslim ya. Pakai jilbab, kemudian lewat Nasraniyah yang lain. Tanya, agama apa orang itu? Kira-kira apa yang dia bilang? Simbol kita itu. Pasti yang ini bilang muslimah, walaupun dia belum tahu ini, itu simbol kita. Pakai kopiah, laki-laki berjenggot, lewat orang sudah tahu ini muslim. Langsung walaupun non muslim, kasih pakai kopiah orang tanya agama apa, orang langsung bilang muslim. Ada ciri khas kita. Mestinya kita bangga dengan agama kita. Mestinya.